Keluaran 36 ayat 1 sampai 19, demikian firman Tuhan. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian. Sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu. Demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah, rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua. Sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas, dan disambunglah tenda-tenda kemah suci, yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci, 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta, dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda. Yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu, sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba
di atasnya lagi. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya. Dan seterusnya, 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara, 20 papan dengan 40 alas peraknya. 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya, 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci, pada sebelah barat, dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah 1 papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas. Gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga, dan disalutlah itu dengan emas. Dengan ada kaitannya dari emas, lagi dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna, dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu. Disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Wahyu 19. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, Amin, Haleluya.
Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar, orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Firman Allah, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Binatang serta nabinya dikalahkan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Wahyu 18 ayat 1 sampai 24. Ya, 1 sampai 24. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis.
dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan tidak dalam kelimpahan dengan dia. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lain yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutera dan kain primisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis, dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, dan gandum, lembu, sapi, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus,
dan kain ungu, dan kain krimisi, dan yang dihiasi dengan emas, dan permata, dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, celaka, celaka kota besar yang oleh semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi, dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling, dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilang tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus. Dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Haleluya, luar biasa. Saudara, pembangunan tenda atau kemah suci itu adalah sebuah petunjuk dari surga. Bagaimana kamu membangun ibadahmu, memperkenalkan ya dari yang jasmani dulu, saudara. Lalu Yesus berkata, ya, lalu Salomo membangun bait suci dan Yesus berkata, runtuhkan. Artinya diperkenalkanlah di zaman Musa bagaimana cara kamu beribadah, diperkenalkan dengan sebuah ritual, tetapi kemudian Yesus mengajarkan ini loh maknanya. Dan bahkan setelah zaman era Yesus, rabi-rabi Yahudi akhirnya menyadari, kalau Anda lihat ya saudara ya, akhirnya orang-orang Yudaisme ini menyadari bahwa yang Yesus omongkan itu benar saudara. Walaupun mereka tidak mengakui, tetapi akhirnya ditarik, ternyata ada makna dari Torah, makna dari ritual-ritual itu saudara. Yang sebetulnya ada di dalam itu, Yesus tidak mengajarkan hal yang baru. Yesus hanya membuat sebuah apa saudara? Yesus hanya membuat sebuah reformasi, pengingat. Ya saudara ya, dirombak yang sudah melenceng, dibalikan kembali. Reformasi, dibentuk kembali seperti sedia kalanya, makna aslinya, makna rohaniah dari ibadah itu saudara. Tetapi kemudian, ya mulai tahun 300-an ke sini, ya orang Kristen melakukan apa saudara? Justru malah melakukan ritual lagi, membuat ritualnya sendiri saudara. Coba ya, dari pertama Torah diberikan kepada Musa, kemah suci, bait Salomo, bait ya sudah dihancurkan pun dibikin lagi bait sucinya. Yesus bilang dihancurkan, 3 hari aku bangkit, 3 hari aku akan
bangun kembali bait suci ini. Tahun 70 bait sucinya lenyap. Dan Yesus, para rasul, dan semua orang Yahudi akhirnya menangkap makna dari ibadah itu, saudara. Yaitu apa, saudara? Bagaimana mereka harus berdiakonia. Inti dari ibadah kita itu berdiakonia, saudara. Dan kain lenan itu berdiakonia ya. Perbuatan baik orang kudus itu dikayosune, ya, dikayomata. Ya, perbuatan baik itu dikayomata. Apa itu? Dikayosune, sedekah. Ya, kalau Anda baca dalam Wahyu 19, kain lenan putih adalah perbuatan baik orang kudus. Ya, kalau Anda membaca kain kirmisi, ya, kain kirmisi itu adalah lambang darah Yesus, saudara. Ya, darah Yesus. Nah, jadi saudara, kalau Anda melihat kain putih, biru, ungu, kirmisi itu adalah sebuah gradasi, saudara ya. Adalah sebuah gradasi. Intinya adalah kain putih dengan kain kirmisi. Ya, dari ujung sini sampai ujung sini, dari yang putih banget sampai darah Yesus. Yang ini adalah kita menjaga hidup kita di dalam kekudusan dengan darah Yesus. Kalau kita ingat darah Yesus, kita ingat marturia, saudara. Jadi di sini adalah diakonia, di sini adalah marturia. Sebenarnya sesimpel itu. Sebenarnya hanya sesimpel itu, saudara. Diakonia, marturia, dan dalam marturia itu kita menjaga kekudusan. Ya, sebentar, tadi saya ada kasih catatan. Nah, saudara, ketika kita belajar ya tentang kain putih dan kain kirmisi ini, kemudian di dalam Wahyu Anda melihat bagaimana para pedagang Babel, pedagang agama, kita tahu Babel adalah sebuah agama, ritual simbol, memperdagangkan agama, memperdagangkan ritual dan simbol-simbol. Sehingga kain putih dan kain kirmisi itu bukan lagi menjadi sebuah diakonia dan marturia dan hidup kudus, tetapi menjadi sebuah perdagangan ritual agama yang Anda lihat dalam gereja Anda. Saya tidak mau cerita semua agama lain, karena itu termasuk agama-agama lain. Tetapi kita cerita di dalam kekristenan sendiri. Itu menjadi sebuah ritual perdagangan agama. Ya, ritual di dalam Kristen sendiri, saudara. Yang kemudian diperjualbelikan. Ya kan? Bisnis gereja. Gereja, orang yuk gereja wae, yuk bisnis gereja aja, ya haucuan, itu ya saudara ya, datanya tuh bos-bosnya full gospel tuh, yuk kita gereja wae, bisnisnya duitnya banyak, untungnya banyak, cuman modal gedung saja, saudara ya. Itu yang terjadi, saudara ya, itu yang terjadi, menjadi bisnis agama. Nah, saudara, sehingga Anda disuruh tinggalkan Babel, tinggalkan tempat-tempat seperti itu. Tinggalkan, karena akan diruntuhkan oleh Tuhan. Makanya ibadah-ibadahmu di gereja menjadi kering, saudara. Tidak ada kuasa. Dari kain lenan putih dan kain kirmisi, itu darah Yesus itu. Kain kirmisi itu darah. Ya, darah Yesus. Makanya bilang sebagaimana dosamu seperti kain kirmisi akan diputih, bersihkan. Ya, saudara ya, yang intinya kain putih dan kain kirmisi ini adalah penyucian, saudara. Hidup dalam kekudusan. Gereja tidak lagi mengejar kekudusan. Gereja tidak lagi mengejar belas kasih dalam diakoniamu, saudara. Tetapi udah perpuluhan, ya, bahkan dibisiki, kamu belum bayar perpuluhan ya. Kita takuti dari gereja. Ya, sampai sekarang ini pendeta-pendeta lagi panik ya, karena mereka lagi berpikir keras bagaimana cara mengembalikan perpuluhan itu ke gereja. Gara-gara Nabi ke-26 teriak-teriak, ini geger semua, saudara, itu tentang perpuluhannya. Rompak semua, bisnis gereja kacau balau, saudara, gara-gara Nabi ke-26. Nah, saudara, namun juga, saudara, ketika kita berdiakonia, ya, Anda lihat ya, Damaris, kita berusaha sekali berdiakonia dengan melibatkan jemaat. Tadinya kita orang banyak, saudara, ratusan. Tapi akhirnya kita sekarang cuma beberapa orang saja. Ya mungkin nggak sampai 50 kali yang ikut diakonia sekarang. Ya, kenapa, saudara? Karena ada orang-orang yang berbisnis diakonia, saudara. Saya itu sangat sedih sekali sebenarnya ya. Saya berkali komplain kepada pengurus Damaris. Kenapa kamu tidak bisa melibatkan orang banyak?
kontrolnya susah, Pak. Wah, dia jelek banget ini orang-orang ini, Pak. Kita sering kecolongan, Pak. Kita sering dikasih ayamnya kecil-kecil. Kita sering dikasih nasinya udah sayurnya sudah basi, Pak. Kita sering dikasih nasinya coklat, Pak. Ini kita nanti bisa kena masalah kalau ada apa-apa. Donatur tidak percaya kita lagi. Saudara ya. Itulah sebenarnya kain putih dan kain kirmisi. Ternyata bukan cuma pendeta saja yang bisnis gereja, saudara. Bahkan jemaatnya pun membisniskan diakonia ini, ya, dengan hal-hal yang akhirnya barang yang tidak bermutu, saudara. Tidak bertanggung jawab, ya, ingin mendapat keuntungan lebih yang nggak seberapa sebetulnya kelebihan keuntungan itu. Tapi dasar hatinya tuh belum bersih, belum menggunakan lenan putih, belum menggunakan kain kirmisi, saudara. Ingat, kain putih, biru, ungu, kain kirmisi ini adalah ornamen, adalah sebuah tenda, bukan ornamen, saudara, tapi sebuah tenda utama, bahan utama pembuatan kemah suci. Kita ini kemah suci yang abadi, saudara. Kemah suci kita ini, ya, kemah sucinya Yesus. Itu ada kain putih dan kain kirmisi. Tetapi Anda gagal, kita gagal menggunakan kain putih dan kain kirmisi. Kita lalai, saudara. Kita berbisnis dengan Tuhan. Ya, bukan cuma diaken saja, saudara. Ya, bukan cuma diaken. Mungkin Anda juga sama. Anda hitung-hitungan sama Tuhan. Hati-hati, dihitung balik, kelar kamu, saudara. Jangan hitung-hitungan kalau sudah sama Tuhan, saudara ya. Saya kalau sama Tuhan, dulu saya ngitung. Tuhan, saya tuh udah bikin banyak buat Tuhan. Ini. Biasa, ya kan? Ya kan? Ya sudah gini, kalau kita ngasih ke gereja, saudara, ratusan juta, sungguh, saudara. Kami itu kalau kasih buat gereja dulu ratusan juta, saudara. Kami gaji juga lumayan, penghasilan kita lumayan. Saya berani, saudara, kalau ada hamba Tuhan ngasih, wah, saudara ya. Nah, kita nggak receh-receh, saudara ya. Kalau kita kasih apa-apa itu nggak pernah receh-receh. Kita itu kalau belikan handphone hamba Tuhan itu banyak kelas 1-2 juta, saudara. Kita beli selalu yang terbaik untuk mereka. Kita kalau benar-benar ya, saudara, wah, kita kalau ngasih itu pasti benar, saudara ya. Tapi saya berhitung sama Tuhan, saudara. Saya berhitung sama Tuhan. Hatinya jahat, saudara. Ya nggak ngerti kenapa begitu. Saya juga nggak ngerti. Ya kalau ditanya kok bisa begitu, ya saya nggak ngerti kenapa begitu. Ya memang dasarnya hatinya belum bersih. Saya belum menggunakan kain lenan putih dan menggunakan kain kirmisi. Kain saya itu kain compang-camping, saudara. Atau saya menggunakan kain lenan dan kirmisi, saya sudah dikasih, nih dibikin kemah suci, malah tak dagangin, saudara. Iya kan? Yang paling tepat apa ya itu? Mungkin saya sudah dikasih kain lenan putih dan kirmisi, malah saya dagangin. Tadi pedagang kain, ya kan, kain putih, kain ungu, dan kain kirmisi. Mungkin Anda juga sama seperti saya zaman dulu. Maaf, saya tidak menghakimi, nggak menuduh, saudara ya. Pagi ini saya mengingatkan, ya kan. Saya tiba-tiba tadi pagi terlintas itu ya, makanya tadi waktu saya bilang kemana, saya tuh kalau lagi ngerenung diem ya, tiba-tiba kayak ada video, ada film, saudara ya. Ada film tadi, makanya saya tiba ini barusan tadi terkilas ya filmnya itu ya. Waktu saya tadi dengarkan Anda baca firman Tuhan tuh bisa kayak ada film. Banyak, itu filmnya saya ngelihat, saudara ya. Saya berjualan sama Tuhan. Jahat sekali, saudara, saya jualan. Kurang apa Tuhan membayar hidup saya lunas, saudara. Saya masih tega jualan, coba nih ya. Anda kalau ini kalau sama anak kadang-kadang lucu, saudara ya. Anda kan sudah, kita ini berkorban buat anak kita apa saja ya. Tiba-tiba anak kita kalau lagi disuruh bayar, disuruh apa? Bayar, disuruh apa? Bayar. Ya itu lucu ya, saudara ya. Dalam skala tertentu menjengkelkan, saudara. Lihat anakmu dikit-dikit minta dibayar, iya kan? Iya kan, nanti suatu ketika kamu tagih beneran ke anakmu, ya kan, ongkos melahirkan, ongkos segala macam kan. Kan ada ceritanya itu ya, anak yang hitung-hitungan sama mamanya ditagih, saudara. Ini itu, saudara, kita berdagang sama Tuhan kita. Kita berdagang sama Tuhan Yesus, saudara. Yang Dia sendiri sudah berikan segalanya yang terbaik buat kita.
Tapi kita berdagang hatimu, saudara. Yaitu kalau di Diaken Damaris itu paling kelihatan. Oh, banyak diaken kita yang lurus lempeng, saudara ya. Dan saya bangga dengan kalian. Dan saya lihat ya, saya tiap tahun ngikutin. Ya, saya ngikutin. Karena Damaris ini kan core-nya kita kan. Movement-nya kita. Jadi saya sedih. Tadinya kita bisa ratusan, ada 200 ya diaken kita. Sekarang nggak nyampe 100, nggak nyampe 50. Saya sedih sekali. Saya komplain sama Pak Stephen, sama Bu Lianti. Saya komplain. Ya, sama Bu Erna, tapi mereka speechless. Kenapa? Ya kita hadapi kenyataan, Pak. Nakal, Pak. Saya sedih sekali, saudara. Harusnya ini kan bisa menjadi mata pencarian bagi orang-orang kita juga kan. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena kita udah kasih kain putih dan kirmisinya dijual sama mereka. Kurang asem, saudara. Tinggal mereka kerjain kan dapat marginnya. Masih dicuri lagi, saudara. Sehingga saya sedih, saudara. Ini kita hanya pakai yang hari tersisa adalah orang-orang pilihan yang terbaik yang kita punya, saudara. Coba sekarang Anda lihat tuh ya, kan di film ya sama si Orlando itu kan, sama multimedia kita, tukang video kita itu. Keren kan? Ayamnya, wah saya ngeliat ayamnya kepengen ngeces-ngeces, saudara ya. Nanti Bu Lianti janji membawain saya ayam kuning, saudara ya. Wah, ngeces-ngeces itu saya ngeliat ayamnya tuh ya. Ayam tepung, ayam goreng, ayam apa. Gila, sekarang bagus kita standar. Set. Ya, tempo hari itu ada kecolongan. Setiap kali nggak dikontrol, kecolongan, saudara. Karena ajaib, saudara, coba. Setiap nggak dikontrol, lengah, pasti kecolongan. Ya, Bu, kenapa? Saya dulu mengalami seperti itu. Saya juga nggak ngerti kenapa saya begitu sama Tuhan. Hitung-hitungan, hitung sama Tuhan. Saya juga nggak ngerti. Saya udah ngasih yang kasih, tapi saya juga ngitung sama Tuhan. Saya juga nggak ngerti kenapa, saudara. Sampai saya, pokoknya tiba-tiba hati saya cinta banget sama Tuhan. Tiba-tiba cinta banget. Sampai saya bilang, ya ingat doa saya dulu waktu saya lagi mengalami padang gurun, saudara. Tuhan, apapun boleh terjadi dalam hidup saya. Yang penting jangan lepaskan saya dari kasih-Mu, Tuhan. Ya, nangis darah saya, saudara ya. Tapi hati bersuka cita. Dan saya pemenangnya, ya, Tetapi saudara, mengenai persembahan kepada Tuhan, saking cintanya Tuhan, apa yang bisa aku berikan padamu, Tuhan? Apalagi Tuhan yang bisa aku berikan padamu? Ya baru 10 tahun ini, saudara, saya ngomong begitu. Dulu saya bilang, motifnya banyak. Loh, bukan saya tidak butuh uang, bukan saya tidak butuh materi. Tetapi saudara, materi itu tidak menjadi jaminan buat saya. Mungkin seringkali kita tidak perlu uang kok. Di sini tuh di Belanda tidak perlu uang, saudara ya. Di Belanda itu Anda perlu jujur, ya, dan Anda perlu rendah hati. Ya kan? Tuhan baik sekali, saudara ya. Tuhan baik sekali. Dan ketika saya kemudian benar-benar mengenakan kain putih kirmisi ini untuk pembangunan kemah suci itu, ya semua yang baik terjadi. Ya, mungkin uang mah nggak banyak. Anda kalau cek rekening saya 0, saudara. Nggak ada satunya, ya satunya ada setiap kali gajian dari Google kelihatan. Twing, 1.000 euro, 1.200 euro gajian dari Google kelihatan gede. Setelah itu kan dikeluarkan udah bisa-bisa 0. Tanggal 20 0. Ini tanggal 22 gajian dari Google, twing 1.000 masuk gede. 1.200, 1.000, kadang-kadang 800. Ya, undi gitu ya, berapa gitu ya. Baru masuk gede, saudara. Tetapi Tuhan baik. Ya, saudara ya. Tuhan baik, saudara ya. Selalu yang kita butuhkan bukan hanya materi, karena kita tidak cuma materi saja. Dalam kesehatan coba. Tuhan berikan saya kesehatan yang luar biasa. Pagi, siang, malam begitu ya. Belajar kuliah. Dalam kejalannya kita Tuhan berikan kesehatan. Ya, bukan cuma kesehatan, Tuhan berikan cinta yang melimpah dalam rumah tangga kami. Karena kami mengenakan kain putih, lenan putih dan kirmisi, saudara. Yang ketiga, saudara, kenapa itu harus kemah suci? Karena harus korporat. Ya, Anda bisa melakukan diakonia pribadi dan dianjurkan. Ya, Anda harus hidup di dalam kekudusan. Anda di dalam pemberitaan Injil. Tetapi akan lebih ampuh kalau di dalam korporat.
dalam komunitas, sepakat bersama. Makanya Anda yang di gereja manapun yang mendengar YouTube ini siaran langsung maupun siaran ulangannya, kalau kamu jemaat di gereja lain, kamu bilang sama pendetamu, Pak, kita koordinasi jemaat buat berdiakonia, Pak. Buat bagi makanan, Pak. Saudara, daripada kamu cuma ngeteng sendirian. Daripada ngeteng. Makanya Damaris ini cukup ampuh, saudara. Ya, saya yakin sekali Prabowo itu nyuri ide kasih makan siang itu dari kita, saudara. Karena Pak Tobing kan sering broadcast itu. Pak Jenderal Tobing itu sering broadcast video kita ke pejabat-pejabat. Ya, itu idenya pasti dari kita, saudara. Nggak ada sebenarnya sejarah presiden itu nggak ada yang programnya penting banget ngasih makan siang. Ya, bisa menang, saudara ya. Kan disurvei sama lembaga-lembaga survei. Kenapa bisa menang? Karena programnya adalah kasih makan. Program internet, program apa, program kayak di Anies sama itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kepake, nggak laku. Begitu disurvei, ternyata apa? Program makan siang, saudara. Dari mana? Dari kita idenya, saudara. Saya yakin sekali, bukan GR ini teman kita yang di Belanda, apa GR ini sampai ketawa dia ya. Ngekek, dikira saya bercanda, saudara ya. Beneran, saudara ya. Sampai berlogot dia bercanda, dia juga bingung, dikira saya bercanda ya. Enggak, saya beneran, saudara. Karena Pak Tobing itu sering broadcast ke pejabat-pejabat. Ya. Aduh, kelebihan Pak Enardo, maafkan. Intinya, saudara, ayo semangat. Kita korporat, ya, kain lenan putih, kain kirmisi untuk tenda, hidup dalam diakonia, marturia, dan kekudusan. Korporat bersama, saudara. Nanti kita akan kembali ya, ajak yakin-yakin. Ya, Pak Stephen janji sama saya, nanti Pak tak benahi, Pak Stephen janji kita akan bikin ya, masak banyak ya, kita akan melibatkan banyak orang. Masalahnya Pak, bagaimana karakter orang ini? Ya, makanya saya wajibkan semua diaken itu untuk ikut umum pagi, saudara. Ya, korporat, saudara. Main lenan putih dan kirmisi untuk membangun kemah suci, membangun bait suci, yaitu apa, saudara? Diakonia. Dan apa, saudara? Marturia. Dan hidup di dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati.